Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat dikembalikan hadir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah perkumpulan, di dalam sebuah majelis yang insyaallah mendatangkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu terlimpah curah kepada junjungan kita yang agung dan mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati dan kami muliakan sahibul bait keluarga besar Bapak Edi dan Bunda Ana yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan keluarga besarnya. Dan kita doakan mudah-mudahan majelis Asmaul Husna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa tetap selalu menjalani berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang sampai saat ini dipelajari dari para alim ulama, dan insyaallah mudah-mudahan kesemuanya itu akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita akan membahas tentang sakatatu fis shalah di dalam fikih, yaitu adalah sesuatu hal yang disunnahkan untuk diam atau jeda sejenak pada saat kita melaksanakan sholat. Pada saat kita melaksanakan sholat disunnahkan untuk diam sejenak. Pada saat kapan? Ya. Yang pertama adalah pada saat setelah takbiratul ihram. Ini hal-hal yang disunnahkan ya. Pada saat kita sholat, Allahu Akbar, diam sejenak sekadar seukuran bacaan Subhanallah. Sekadar. Beda ya sekadar sama sekadar ya. Sekadar itu kan seukuran. Sekadar seukuran Subhanallah. Sebelum kita membaca doa iftitah, mau doanya doa iftitahnya Allahu Akbar kabira atau Allahumma barik, terserah. Sebenarnya doa iftitah itu banyak doa iftitah, dan tidak ada klaim doa iftitah salah satu di antaranya ini nanti punyanya NU, punya, tidak ada gitu. Semuanya dipakai oleh Rasulullah doa iftitah. Kalau ibu apa dua-duanya Allahumma ba'id dengan Allah berkabir diselang-seling boleh. Ya, tidak ada klaim di situ. Jangan sampai diklaim oleh suatu wadah organisasi, tidak. Memang kebetulan NU atau Nahdiyin, orang yang mengikuti kulturalnya, kebiasaannya itu menggunakan Allahu Akbar kabira. Sedangkan orang Muhammadiyah memang kebiasaannya pakai Allahumma barik.
Namun cara membaca doa kita ini berbeda karena sifatnya memilih saja. Karena doa iftitah itu banyak. NU milih Allahu Akbar kabira, Muhammadiyah memilih Allahu Baik. Jadi jangan sampai di sini ada senggang gara-gara baca Allahu Akbar kabira dan Allahu Baik. Jelas ya? Karena dari dulu itu kita mikirnya kalau orang yang mau baca Allahu Baik, Muhammadiyah ini. Hati-hati ini tidak ada hubungannya. Ibu mau baca Allahu Akbar kabira boleh, Allahu Baik boleh. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah saja boleh. Banyak bacaan-bacaan yang lain. Ada bacaan inni wajjahtu wajhiya boleh. Allahu Akbar kabira dengan inni wajjahtu itu beda. Allahu Akbar kabira riwayat yang lain, inni wajjahtu. Allahu Akbar kabira itu riwayat Imam Bukhari, inni wajjahtu riwayat Imam Muslim. Nah, orang NU gabung ini kalau gitu. Jelas ya? Jadi jangan sampai ada ini lagi. Kadang-kadang saya lucu itu. Ya, lucunya di situ. Bapak suka membeda-bedakan. Organisasi itu cuma metode sarana kita untuk menjalankan syariat. Ada yang perbedaan pendapat, disitulah letak kemahaluasan ilmunya Allah. Kalau kita menganggap apa yang kita pahami itulah yang paling benar, seakan-akan kita menganggap ilmunya Allah itu sempit. Ilmunya Allah itu sempit. Jadi karena ilmunya Allah itu luas, makanya terjadi fitrah di antara kita. Apa itu perbedaan? Itu pun dari cara pandang saja terhadap cabang-cabang syariat. Kalau berbeda urusan akidah, nah ini baru nyeleneh. Karena akidah itu harus satu haluan, harus satu pemahaman dan sepakat di situ. Tidak boleh berbeda. Baik, jadi yang pertama itu sakata atau sakta. Jadi bukan di dalam bacaan Al-Quran saja ada sakta, di dalam sholat juga ada sakta. Artinya jeda di situ. Cuma beda sakta dalam sholat itu masih bernafas. Kalau di dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat itu tidak ambil nafas, kan? Benar ya? Baik, yang pertama, sebelum baca doa iftitah sekadar suara Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Yang kedua, di mana lagi saktanya? Sebelum baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah baca doa iftitah. Jadi setelah baca doa iftitah, sebelum kita masuk baca Al-Fatihah, maka kita disunnahkan baca ta'awudz. Nah, sebelum baca ta'awudz, kita disunnahkan sakta. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Selesai, diam sejenak baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selesai? Nah, selesai itu ya. Selanjutnya berapa? Yang ketiga ya. Yang ketiga, saktanya di mana lagi? Sebelum baca bismillah pada Al-Fatihah, setelah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sakta lagi. Sebelum baca Al-Fatihah, sakta kembali. Jeda kembali. Tiga ya. Yang keempat, sebelum mengucapkan kata amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jeda baru amin. Nah itu jedanya pada baca Rabbil firli. Nah bedanya di sini saktanya yang kalau di sebelum amin. Kalau yang sebelumnya itu kan diam saja. Nah sakta sebelum amin ini baca Rabbil firli tapi disirkan. Sependengar telinga kita masing-masing.
sebatas pendengaran telinga kita masing-masing. Rabbi firli, baru amin. Ya, kalau sholat berjamaah, makmum tidak perlu baca Rabbi firli. Si imam baca Rabbi firlinya. Kapan Rabbi firlinya si makmum? Ketika Al-Fatihahnya si makmum. Oh, kira-kira. Kan imam kan baca Al-Fatihah, kita mendengarkan. Ketika imam baca waladhdallin, tugas kita langsung amin. Gak usah baca Rabbi firli, tapi imamnya baca Rabbi firli. Kapan Rabbi firli kita? Pada saat Al-Fatihah kita, giliran kita. Apa kira-kira? Sebentar lagi. Ini kalau penyanyi ini gitu ya, daripada saya sekali lewat tidak paham. Kita kan belajar fikih itu ada apa? Memahami, bukan ngejar cepat, bukan. Imam Al-Fatihah, Rabbi firlinya bagi dia, bagi si kita belum Rabbi firli. Tugas kita baca amin. Kapan Rabbi firli kita? Pada saat kita baca Al-Fatihah untuk diri kita. Sebelum kita mengatakan amin, maka kita disunahkan sakta situ dengan membaca Rabbil firli. Ada nggak hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, pakai Q, Ad-Daruqutni. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, ujungnya pakai I sama Y, Ad-Daruqutni. Pakai AD strip Daruqutni, tanda kurung hadis hasan. Sanadnya hasan. Menurut mazhab Hambali hadis ini dhaif. Kita ini ambil mazhab Syafi'i. Apa Ibu? Syafi'i. Bukan Syafi'i, bukan ya. Syafi'i. Kalau pengikutnya Syafi'iyah. Syafi'iyah. Baik. Apalagi saktanya setelah amin, kita bicara masalah imam dulu. Imam pakai sakta. Nah, sakta sesudah amin sebelum baca surah itu, saktanya itu tidak seperti sakta sebelumnya. Panjang saktanya itu seperti satu ayat Al-Fatihah. Maksimal itu seperti satu ayat Al-Fatihah. Jadi ibu jangan heran ya, kalau ada imam tuh yang sebelum baca surah dia benar nggak? Mungkin ibu pikir selama ini dia mikir atau lupa. Enggak. Boleh sebenarnya mikir. Kalau umpama dia ada ibu, nah itulah kesempatan dia untuk mikir. Gak apa-apa, memang disediakan sakta di situ. Cuma selama ini suka kita mikirkan, ini lupa caranya kami tidak baca surah apa. Dalam hati kita menemukan, aku tidak baca pendek, cuma dikit. Itu ya. Padahal itu sunnah hukumnya. Sebelum baca surah. Jelas ya? Sebelum baca surah. Fungsinya apa? Ada sakta sebelum baca surah oleh si imam tadi, supaya semua makmum di belakang bisa menuntaskan bacaan Al-Fatihah ya, karena itu rukun sholat. Kalau dia buru-buru, kitanya juga buru-buru. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna, pendek lagi. Sudah cepat buru-buru baca surahnya yang belakangnya Bismillahirrahmanirrahim. Kacau enggak baca Al-Fatihah? Kacau.
Nah, cuma yang di belakang itu supaya tertib baca Al-Fatihah dan tidak tertib. Seminim-minimnya sabta sebelum baca surah yang akan dilakukan si imam 3 ayat. Seminim-minimnya 3 ayat supaya yang di belakang juga terkejar yang di belakang itu tadi si makmum. Jadi mesti ada sabta di situ. Dari seluruh sabta itu yang ditekankan sabta sebelum baca surah Al-Fatihah oleh si imam. Bagaimana kalau sholat sendirian? Tetap ada sabta. Tapi kalau kita sholatnya sendirian, maka sabtanya itu tidak usah terlalu lama, sekadar subhanallah. Kalau kita sholat sendiri, tidak usah 7 ayat, tidak usah 3 ayat, tapi sekadar setelah waladhdallin, amin. Tidak sekedar ngambil nafas, baru kita baca surah yang lain. Jelas Bu ya? Ini kalau sholat sendirian, baik sholatnya wajib ataupun sholat sunnah. Jelas Bu? Kalau imam memang ada ini aturan di situ. Baik. Di mana lagi sabtanya? Sebelum ruku. Sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mau ruku kan? Sabta dulu sebentar. Baru Allahu Akbar. Iya, sama kayak tumaknina. Sama kayak tumaknina. Tapi tumaknina itu terjadi ketika perpindahan gerakan. Diamnya perpindahan gerakan disebut dengan tumaknina. Diamnya pada perpindahan gerakan disebut dengan tumaknina. Cuma beda namanya. Cuma beda namanya saja. Tapi kadarnya sama, kadar lamanya itu. Nah, jadi sebelum ruku kita itu sabta, ada sabtanya. Jelas ya? Baik Bu. Kapan lagi ada sabtanya? Sebelum baca tahiyyat, setelah bangun dari sujud. Allahu Akbar. Sabtanya itu ada istiqdad, ada persiapan. Jadi begini Bu ya. Saya ada contoh tetap. Jadi begini, bangun dari sujud. Terus istiqdad dulu, persiapan dengan posisi tangan seperti ini. Begini posisi tangan sudah. Ini namanya istiqdad tahiyyah. Persiapan tahiyyah. Tidak ada larangan yang lebih, tidak ada. Saya pernah mendengarkan dengan pertanyaan Ustaz, apakah benar? Apakah ada dalilnya ketika jari kita itu melebihi lutut nanti di neraka tangan kita dipotong? Orang sholat kok masuk neraka? Nah itu. Tidak ada riwayat kami obrak-abrik kitab-kitab hadis fikih, tidak ada. Jadi mau menggenggam sendiri boleh, yang penting istiqdadnya ini. Nah begini. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, naik dikit. Ini kalau kita berfokus mazhab Syafi'i. Cara menggunakan jari dalam mazhab Syafi'i itu begini. Kalau dia begini, ini miliknya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ingat, ini kesunahan. Kalau ibu terbiasa seperti ini, gak usah ganti begini. Saya cuma memberitahu saja. Ini kebiasaan dalam mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal seperti ini biasanya. Tapi ingat, gak boleh disalahkan. Dan ibu mengerjakan. Misalnya, kita bermazhab Syafi'i, belajar mazhab Syafi'i. Boleh gak pakai ini? Boleh, tidak ada larangan. Cuma ketika ditanya sama saya, Ustaz bagaimana? Saya begini. Kenapa? Saya ini sholat sebagaimana guru saya melihat guru saya sholat. Contoh misalkan mulai ngangkat takbiratul ihramnya begini. Ini bagaimana ya?
Nah, guru saya begini, ngangkat takbiratul ihramnya, saya pun begini. Dalam sholatnya perempuan begini. Nggak usah tinggi begini saja. Sebatas perhiasannya, paham ya? Nggak usah saya jelaskan mereknya itu, nggak usah. Iya, perhiasannya. Nah begini. Nah ketika sedekapnya mau laki mau perempuan begini, dua itu. Jadi kalau bermadzhab Syafi'i jangan tanggung-tanggung. Siapa guru kita? Nah, begini. Ini ambil begini. Nah, dua jari. Nah begitu. Nah, jelas ya? Nah begitu. Begini tidak apa-apa, tidak masalah. Ibu tidak mesti berubah. Cuma ketika ditanya, Ustaz bagaimana? Saya ngeliat kebiasaan guru saya. Apakah ini salah? Enggak. Begini? Enggak salah. Silakan deh. Itu supaya satu nada saja. Ya. Nah, begitu juga tahiyat. Sudah nyampe istidah persiapan baru baca at-tahiyyatul mubarakatuh sampai selesai. Ketika illallah naik dia tak lurus begini. Illallah. Lurus boleh. Ingat sekali lagi, tak usah diubah kalau ibu repot. Nanti misalkan nyuwun. Nah. Usah. Itu pikatu. Jelas ya? Tak usah pusing kalau. Karena ini juga bukan yang wajib. Ya, pada saat tahiyat. Kapan lagi? Terakhir sebelum mengucapkan salam. Sebelum mengucapkan salam. Bagaimana cara mengucapkan salam? Ya, fil alamin innaka hamidum majid. Dia sejenak sekadar subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kumnya di sini, khitab dalam bahasa Arab itu ngadep kum itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak usah begini. Apalagi pakai tangan. Ini ada riwayatnya, tapi dhaifun jiddan. Ini riwayat yang begini. Ini lemah sekali. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan riwayat ini palsu. Ya, cuma ketika dipakai sholat kita tetap sah, karena ini tidak ada kaitannya dengan sholat kita. Tetap sah sholat kita. Ya, cuma tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka Sahih Bukhari, ada kalimat wabarakatuh. Salam pertamanya. Salam keduanya warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mengusap, buka kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sini, mengusap mulai dari sini, ubun-ubun, terus ke bawah. Bagi yang punya jenggot laki-laki itu akan begini. Ya. Allahumma dhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari kesedihan dan kegalauan. Allahumma dhib annil hamma wal hazan. Jauhkan hamba dari kegalauan dan kesedihan, hazan. Allahumma dhib, jauhkanlah. Allahumma dhib annil hamma wal hazan. Allahumma dhib annil hamma wal hazan. Atau minimal kata para ulama baca alhamdulillah. Kalau tidak hafal, Allahumma dhib annil hammi wal hazan. Annil hammi wal hazan. Hazan pakai hak ya. Boleh. Iya, tidak apa-apa. Ulama mazhab Syafi'i itu berbeda. Ada yang begini, ada yang berubah-ubah. Ya,
Allahumma dzib sambil pelan-pelan, bukan seruk, bukan. Allahumma dzib anil hamma wal hazan. Karena fungsi sholat itu kan, fungsi sholat itu menghindari kegalauan dan kesedihan. Selesai Bu? Saya pakai lagi bajunya. Rambutnya lah gondrong. Iya, rambutnya gondrong soalnya. Biasanya cepet suka potong, ini rambutnya gondrong. Allahumma dzib anil hammi wal hazan. Ya, bagi nenek-nenek berusaha hafal lagi ya. Hafalan nenek-nenek kan banyak. Iya. Yang penting kan sudah selesai sholat itu. Itu boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkan hamba dari kegalauan dan kesedihan. Itulah fungsi sholat. Itu kan Nabi punya bahasa, toh? Ya kan? Itu kan Nabi punya bahasa. Nabi punya bahasa apa itu? Bahasa Arab. Kan sholatnya sudah selesai. Sudah itu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai dah sholatnya. Nah kalau sudah selesai sholat, silakan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ya Allah, buatlah hati yang berenang bersedih. Tapi minimal Alhamdulillah. Jelas ya? Kalau kalimat Alhamdulillah itu bukan berasal dari Nabi. Ini yang diijtihadkan ulama pengganti doa tadi. Kalau memang doa tadi tidak dihafalkan. Selanjutnya, langsung karena ini pendek, ya. Disunnahkan mengangkat tangan dalam beberapa tempat pada saat sholat. Bab selanjutnya, dua bab kita bahas ini. Disunnahkan mengangkat tangan. Disunnahkan mengangkat tangan dalam beberapa tempat. Mengangkat tangan. Yang pertama yaitu pada saat takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Itu rakaat yang berapa? Rakaat yang pertama. Dalam tanda kurung rakaat pertama. Yang kedua pada saat bangun, pada saat mau ruku. Pada saat mau ruku. Allahu Akbar, takbiratul ihram ya. Pada saat mau ruku, Allahu Akbar. Di atas mengangkat tangan. Ibu-ibu sini ya posisinya. Bapak-bapak tuh yang penting dia searah dengan dada, pundak, bahu atau di bawah telinga, terserah gitu. Tidak ada batasan mutlak. Seluruh mazhab tidak ada batasan mutlak. Karena itu masuk dalam kategori sunnah mengangkat tangan itu. Yang wajib adalah kalimat takbir itu. Pada saat mau ruku. Yang ketiga pada saat mau i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. I'tidal. Bangun dari ruku. Bangun dari ruku. Yang keempat, pada saat bangun dari duduk tahiyat awal, berarti menuju ke rakaat yang ketiga. Benar? Tahiyat awal itu di mana? Rakaat kedua. Ketika bangun rakaat ketiga, disunatkan mengangkat tangan. Jelas Ibu? Jelas? Disunatkan mengangkat tangan. Ziyadah. Nah itu empat itu aja ya, empat itu. Ada ziyadahnya tambahan. Tapi bukan dalam poin tambahan. Tulis saja ziyadah tambahan. Aku belajar bahasa Arab dikit-dikit dia bilang ya. Ziyadah. Kalau ibu misalkan nama nasi zid, nah, tambah zid. Belajar bahasa Arab dikit-dikit, apa gitu ya. Ziyadah tambahannya. Mengangkat tangan pada saat doa qunut. Pada saat doa qunut baik si imam
maupun si makmum. Baik si imam maupun si makmum. Kalau sholat berjamaah, kunut itu tugasnya si imam, bukan si makmum. Bukan si imam, tapi si makmum. Cuma ramai banyak yang belum paham memfungsikan kunut pada saat sholat berjamaah. Pada saat sholat berjamaah, si imam itu bertugas untuk membaca kunut, si makmum mengucapkan 2 kata, yaitu amin, yang kedua bala, bukan bala tentu. Pada saat kapan? Ketika mengucapkan amin, Allahumma hdina fiman hadait, وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Tak boleh diam. Kadang diam disirkan. Makmumnya ikut baca. Bukan seperti itu. Imam tetap baca jahar sama kayak di awal. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Yang belakang makmum jawabnya bukan amin, karena fa innaka taqdi sampai sebelum sholawat itu pujian, tanah namanya. Tanah puji. Jadi jawabnya apa ya makmum? Bala. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik bala. Wa la ya'idu man hadait bala. Coba kita praktekkan nih. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man 'afait. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma a'tait. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik bala. Wa innahu la yadhillu man walait. Wa la ya'idu man hadait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait bala. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik bala. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang belakang itu ucapkan amin sebenarnya pada saat salawat, bukan salawat. Karena salawat itu apa? As-salatu ala nabi bermakna ad-doa. Salawat kepada nabi maknanya doa yang namanya doa diamin. Namun perkara ini belum bisa diterapkan langsung sebelum ada pembelajarannya terlebih dahulu. Kalau diterapkan model ini kaki bingung di masjid-masjid ini, musola. Yang penting di sini tahu dulu. Yang penting di sini dapat dulu ilmunya. Masalah dipraktekkan apa tidak itu urusan belakang. Yang penting dapat ilmunya dulu. Dan saya sudah tunaikan kewajiban saya untuk menyampaikan ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau ada yang bertanya kan silakan dulu. Nah, satu pertanyaan. Ya baik. Apakah boleh setelah kunut mengusap wajah? Makruh hukumnya dari ilmu. Makruh karena tidak disunahkan. Nah kalau tidak disunahkan namanya khilaful aula. Tulis khilaful aula. Apa khilaful aula? Menyelisihi kesunahan dalam sholat itu. Sedangkan di dalam sholat Nabi tidak pernah mengusap muka pada saat selesai baca doa makruh hukumnya, berkurang nilai pahalanya. Daripada kurang nilai pahalanya, kita juga belum tahu pahala kita, jadi tidak usah dilakukan. Habis selesai baru langsung sujud. Ada lagi? Kadang imam tuh disirkinya tak kena. Ya makanya ramai orang yang menggunakan doa kunut, tapi tidak banyak di antara mereka yang memahami bagaimana cara menggunakan kunut sesuai dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah mengesirkan pada saat fa'inna taqdi. Di dalam kitab Al-Um, di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, tidak ada ulama mazhab Syafi'i yang mengesirkan. Nah, itu rata-rata. Tidak ada dalam kitab. Silakan ibu tanya kepada ustaz-ustaz yang suka ngajar fikih,
Saya jamin kalau Ustadz itu patokannya kitab-kitab fikih, dia baca kitab fikih, pasti yang dia menerangkan tidak disir. Nah, yang menyunahkan kunut dalam subuh itu kan dua mazhab cuma. Mazhab Maliki, Syafi'i, cuma dua mazhab kunut subuh. Hanafi, Hambali tidak disunahkan. Makanya orang Muhammadiyah itu tidak ada kunut subuh. Kenapa? Bermazhab Hambali mereka itu. Jadi, apakah salah? Tidak. Itu pilihan. Mazhab itu metode sarana kita dalam mengaplikasikan syariat. Ilmu yang Nabi wariskan itu banyak. Keadaan pada saat Nabi memberikan ilmu tersebut berbeza. Ibu. Iya, berbeda keadaan. Kadang ada sebahagian sahabat itu lagi bersama Nabi, sebahagian yang lain itu berdakwah dan berperang. Nah, yang berdakwah dan berperang ini pasti belum mendapatkan apa yang sudah didapatkan oleh sahabat yang sedang duduk bersama Nabi. Benar? Nah, itulah kenapa terjadi perbedaan. Di kalangan sahabat saja terjadi perbedaan, apalagi di kalangan kita yang jaraknya sudah berabad-abad. Nah, jadi tidak usah pusing kalau ada urusan berbeda pendapat itu, kecuali urusan akidah. Nah, kata ibu tadi itu, tapi banyak ya, itu tadi kata saya tadi, ramai imam-imam sholat yang belum paham cara mengulasnya. Kunut itu dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, cuma bedanya apa? Penempatannya saja, Bu. Imam Malik menempatkan kunut sebelum ruku. Sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sudah selesai baru ruku ya. Allahu Akbar. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Kunut itu pada saat setelah ruku, pada saat i'tidal. Setelah ruku, pada saat i'tidal. Perbedaan pendapat situ saja. Padahal Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i loh. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad memilih subuh tidak pakai kunut. Nah, jadi antara murid Imam Ahmad bin Hanbal berguru dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dari Imam Malik, Imam Malik berguru dengan Imam Abu Hanifah Hanafi. Nah, jadi ini bermata rantai, ya berbeda. Di masjid kami itu kunutnya itu agak berbeda karena ditambah dengan masalah Palestina, ditambah dengan muslimat, ditambah dengan Indonesia, panjang sekali proses. Memang kami Ya baik. Kalau kunut subuh itu bisa diganti dengan kunut nazilah ketika ada keadaan perperangan, ya di situ ada kezaliman, maka kunut subuh itu bisa diganti dengan kunut nazilah. Nah, ada tambahan, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Nah, boleh. Allahumma ansurna ikhwanana wal mujahidina fi Palestin. Terserah mau apa tambahannya. Tapi bagaimana pada saat doa itu ditambah, maka balikkan lagi. Kalau itu kalimatnya doa, kita baca amin. Cuma yang diluruskan pada saat sanaknya. Apa saat tadi pujiannya? Itu jangan disirkan kalau memang mau menggunakan pemahaman Imam Syafi'i betul-betul. Cuma masih kebanyakan yang mengesirkan itu. Termasuklah imam-imam hafiz Quran ini. Tapi kita harus husnuzon. Imam-imam hafiz Quran ini bukan tak paham, husnuzon gitu ya. Bukan tak paham, tapi kondisinya belum bisa dipakai. Mungkin di tempat itu sudah terbiasa mengesirkan, belum menjahar, jelas ibu ya. Makanya termasuk saya Bu, saya ngajar fikih, ada kajian subuh, tapi belum sampai pembahasan tentang kunut. Sebelum sampai membahas tentang kunut,
saya ketika jadi imam sholat itu masih mengetirkan fa'inna kata dini. Nah, kapan saya akan menjahalnya? Pada saat nanti saya sudah masuk bab itu lagi, bab masalah kunut. Karena kalau saya langsung pakai, nanti mereka bingung, Ustaz ini aliran aku. Nah, biar tidak jadi fitnah, tidak buat sholat mereka terganggu. Kan kalau bingung dalam sholat kan terganggu kan? Nah, maka saya biasakan saja dulu. Tapi ada masjid yang sudah saya pakai, semuanya didahar. Dan yang masalah tadi ditambah doa Palestina, doa mujahadah segala macam, ya, doa untuk mimbaladi Indonesia, wajah buldani amma, pokoknya apa segala macam itu terserah, itu tambahan saja. Tapi pada saat ada tambahan itu, maka kita tetap disunahkan untuk mengamin. Jelas ya? Baik, tidak apa-apa, tidak masalah. Memang keadaan kita Palestina memang begitu tuh. Ya, maka kita seharusnya untuk mendoakan Palestina. Jangan doa saja, baju. Kan itu sudah makan enak, kan? Tidak terpikir lagi makan enak, mereka itu lagi makan apa itu? Kolu nggak kira-kira? Kolu itu bahasa Arab itu katakan, tidak bisa ngomong gitu. Iya, mereka lagi nyari air yang bersih saja susah. Nah ini sudah ada depan kita. Ada warna bukan karat, jadi bukan jeruknya. Kalau di sana mungkin ada karatnya itu. Tapi kalau mereka tak minum, mudarat bagi dirinya sendiri. Minum mudarat, dan diminum mudarat. Ada lagi, Bu? Baik. Kalau kita nggak kunut atau nggak hafal kunut, katanya boleh, kan nggak boleh diam tuh. Itu kita boleh pakai doa bebas tapi bahasa Arab, tapi katanya dari Al-Quran ya. Ya baik. Doa kunut itu minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu minimal ini. Saya yakin kita semuanya hafal doa samjadat itu. Nah, tidak minimal, tapi ini doa yang dipilih oleh para ulama. Rabbana atina, karena doa ini mencakup keseluruhan. Boleh nggak kita baca doa yang ada, doa pilihan yang ada di Al-Quran? Boleh. Kalau kita tidak hafal doa kunut, bahkan kalau saya ngajar membahas masalah kunut, saya tidak nyuruh jemaah kita belajar, wajib belajar tentang kunut, tapi saya tidak nyuruh jemaah hafalnya. Tidak usah dihafal juga. Nah, kurang ekstrim apa lagi? Bacalah doa kunut, tapi dengan tidak menghafal. Coba aja Ustaz. Rabbana atina. Saya yakin Rabbana atina ini pasti hafal loh. Nah, kalau seumuran ibu ini disuruh hafal Allah mahdini fiman Allahumma Allah. Hafalannya banyak ini tiap bulan listrik ledeng. Nah, disuruh hafal susah. Ibu, dengerin saya. Kan ibu dapat pemahaman ilmu agama ya. Ini penting untuk ibu sampaikan kepada orang yang nantinya baru mau belajar, baru tobat ya. Sudah itu baru masuk Islam. Kalau ibu ngajarnya berat-berat, mereka mikir susah ini sholat ini. Nah ingatlah ini ibu. Dengerin saya lagi. Sholat kita apa adanya itu, kadarnya itu apa adanya. Tahu nggak nih, kata para ulama, itu sudah istimewa daripada ibadah haji itu berulang kali. Puasa ibu banyak, tahajud ibu, tadi sholat ya, puasa ibu banyak, sholat ibu bukan main, loyalnya. Itu tidak bisa. Semuanya itu ketika dikumpulkan tidak bisa menandingi sholat ibu yang levelnya apa adanya. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Sebanyak apapun ibu puasa, sedekah, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi sholatnya bolong-bolong semuanya sirna. Maka jangan remehkan orang sholat. Sholat kamu tidak, saya sholat aku.
Sholat aku itu kalau sudah selesai 2 jam, itu ya, kalau mau 2 jam. Jadi jangan remehkan sholat orang, mending pikirin sholat kita. Kenapa pikirin sholat? Karena di dalam sholat kita masih mikirin sholat orang. Jelas ya? Kalau dalam sholat saja kita masih mikirin sholatnya orang, ibadahnya orang, aibnya orang lain, berarti bahaya. Sholat kita berarti bukan sholat yang tawadhu. Sholat kita masih sholat mikir-mikir. Mikirnya mikir kesalahan orang lain lagi. Na'udzubillah. Ya. Maka dalam ilmu tasawuf itu sholat itu ada hakikat lahiriannya, ada hakikat batiniannya. Lahiriannya itulah masalah gerakan yang harus dimulai dengan ilmu. Batiniannya itu ketika kita fokus dengan ilmu sholat tadi. Jadi sholat khusyuk itu sebenarnya begini, gampang kok. Tidak usah diinterpretasikan dengan narasi yang buat kita kaget, udah susah. Sholat khusyuk itu begini, kata Gus Bahat ya. Kita fokus dengan gerakan bacaan sholat kita dari awal sampai akhir, itulah khusyuk. Kalau untuk menghilangkan apa yang akan masuk ke dalam pikiran kita, siapa dalamnya? Ayo, ditempeleng oleh orang lain dari belakang, merasa tidak kira-kira? Kalau tidak terasa lagi itu bukan khusyuk namanya, tapi itu pingsan. Nah, jelas ya. Jadi sholat khusyuk itu bagi orang awam kaliber kita ini, saya kata Gus Baha itu, dan itu bukan dari kata Gus Baha saja, para ulama. Kaliber kita tuh fokus dengan gerakan bacaan yang kita baca, baik baca gerakan yang wajib atau gerakan yang sunnah, baik bacaan yang wajib ataupun yang sunnah, mulai dari awal sampai akhir kita fokus. Nah, kalau sudah fokus, saya tanya, ada nggak lupa di situ? Sulit lupa tuh masuk. Kalau kita fokus, itulah sholat khusyuk bagi kita. Fokus Allah, waktunya takbir, waktunya ruku, waktunya baca Al-Fatihah, kita fokus tiap-tiap kalimat. Makanya para ulama mengajarkan kalau kita belajar fikih itu, Al-Fatihah itu selaras dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan diterjemahkan. Makruh hukumnya diterjemahkan itu. Karena kami tidak temukan dalam kitab-kitab fikih menerjemahkan bacaan Al-Fatihah terus setelah itu surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan gantian tapi lurus. Nah, ini kalibernya di atas kita. Nah, sebelum ke situ kita fokus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu, baca. Baru diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaliber kita ya. Nanti kalau kita sudah naik tingkat baru lurus. Oh, enggak kira-kira. Kaliber kita, kaliber itu apa? Kaliber itu apa? Level kita mengulangi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kaliber kita. Sudah terbiasa, nanti kita luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati itu pas, selaras. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lurus. Ini nanti. Sholat, ibadah apapun itu berproses. Jangan langsung ikut kayak level Nabi. Jangankan level Nabi, levelnya para imam mazhab pun tidak sebanding Bu. Kita dengan Imam Syafi'i sholat kita, waduh, bainas samai wal bi'r, antara langit dan sumur. Saya kan nggak bilang ngomong bainas samai wal bi'r. Kenapa dong? Jauhnya kan ya? Nah itu sekaliber Imam Syafi'i saja sholatnya panjang ya? Apalagi dengan kita yang tidak ada kalibernya dengan Imam Syafi'i. Tapi ini kan kaliber kita, jangan disamakan dengan Imam Syafi'i. Maka maksud saya, ibadahlah dengan ittaqullaha mastata'tum, kata Allah. Kalian itu beribadah dalam rangka takwa, tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ibu tidak mesti dan tidak harus, kalau mengajak tidak masalah. Ibu tidak mesti dan tidak wajib mengharuskan kepada orang lain sholatnya itu harus sama dengan ibu.
kadar kemampuannya beda, tapi ibu wajib mengajarkannya. Begini loh, masalah dia mau melakukan atau tidak, itu bukan urusan kita, tanggung jawab kita, selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi ibu? Cukup? 2 menit lagi ini harus bahas. Ada lagi? Jadi kalau ya, selalu. Ya, itu bukan di dalam fikih dijelaskan itu ya. Itu di kalangan ahli tasawuf. Salam enggak, karena sholat kalau sudah ditutup dengan salam selesai. Ibu mau baca apapun silakan. Assalamualaikum warahmatullahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ayyuhal malaika. Tidak masalah. Boleh. Ada Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala, boleh. Terserah bacaan apapun. Karena kalau sudah ditutup dengan salam satu kali saja, sholat kita sudah finish, sudah selesai. Yang tak boleh itu ibu ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana harus sih? Nah itu. Tapi kalau perbuatan tidak apa-apa, ada masalah ya. Jelas ibu? Silakan bu. Ya, kita tafsir rinci dulu ya, rinci dulu. Pada saat ibu bersujud, 2 kali sujud itu, kadar bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi berapa kali? Minimal sekali ya, minimal sekali. Kebiasaan maksimalnya 11 kali. 11 kali. Buka kitab Safinatun Najah ada Safinatun Najah harus dipakai kitab penjelasan yang ada di saya. Safinatun Najah ibu ada mungkin kitabnya, tapi di situ tidak dijelaskan 11 kalinya. Adanya di dalam kitab Kasyifatus saja. Ya, Kasyifatus saja. Saya jelaskan pakai kitab Kasyifatus saja. Cuma terjemahannya tapi tidak apa. Belajar fikih masalah. Makanya saya bahas masalah fikih karena saya nyaman dulu bahas fikih. Ya, ibarat dokter itu ini spesialisnya. Nah, spesialisnya ini. Nah, jadi tafsir. Lamanya sujud itu sekadar 11 kali bacaan subhana rabbil a'la. Ini selalu dipakai dalam mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu kadar maksimal. Dalam mazhab Syafi'i itu kebiasaannya adalah 3 kan. Kalau mau lebih boleh. Tapi kalau mazhab Hambali itu selalu membiasakan pakai 11 kali. Buktinya apa? Ibu pergi ke Madinah, ke Mekah. Ketika ruku, lama enggak rukunya? Subhana rabbil azim wa bihamdihi baca 11 kali imam sama. Ketika sujud, lama enggak kira-kira? Lama kan? Itu dibaca 11 kali. Lalu bagaimana kalau membaca doa pada saat sujud? Tafsir yang kedua, rincian yang kedua, poin yang kedua. Tidak hanya sujud yang terakhir kita disunahkan baca doa. Ingat ya, ini rumus ya. Tidak hanya sujud terakhir, tapi seluruh rakaat. Minimal kalau nggak seluruh rakaat yang terakhir pada sujud yang terakhir. Lamanya tadi setelah ibu baca subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, kalau ada sebagaimana biasanya, ibu bacalah doa
sekira-kira sisa dari 11 tadi. Bukan baca 3 tuh. Sisanya berapa? 8. Nah, selama 8 itu ibu baca doa. Doanya apa? Banyak. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami berharap kepadamu akan surga dan berlindung kepadamu dari neraka. Atau baca doa diberikan oleh guru kami, Allahumma ballighni ziyaratal Makkah wal Madinah wal Arafah, supaya kita berangkat haji dan umroh. Saya dapat ijazah doa ini. Doa ini dibaca pada saat sujud terakhir dengan pada saat sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum Allahumma ballighni. Maka alhamdulillah, kenapa saya bisa berangkat terus? Kenapa saya bisa berangkat terus ke Madinah, ke Nabawi, ke Mekah? Karena doa ini yang saya diijazahkan. Allahumma. Nah, kalau ibu memang seriusnya pasti hafal ya. Nah, kelihatan ya loh, muka-muka yang nyeri juga loh ya, Bu ya. Allahumma balighna. Kalau ibu pelit balik nih. Nah, tidak aja. Kalau ibu yang pelit pakai balik nih. Kalau ibu nak bareng-bareng keluarga pakai Allahumma balighna. Walaupun ibu soalnya dewan, tidak apa-apa. Allahumma balighna. Pakai ghain ya. Allahumma balighna ziyaratal Allahumma balighna ziyaratal Makkati double K Makkati ya. Wal Madinati wal Arafah. Nah itu doa itu kan sujud terakhir dengan pada saat sebelum salam. Sudah fil alamina innaka hamidum Allahumma ballighna ziyaratal Makkati wal Madinati wal Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas ibu? Ustaz, lamanya tadi berapa tadi? Sisa dari 3 tadi. Ibu dan mau baca Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma ballighni ziyaratal Makkah wal Madinati wal Arafah. Saya tambah lagi ini doa, Allahumma ja'alni ghaniyan. Ya Allah, jadikan hamba kaya raya. Kalau ibu kaya raya beres. Nah, itu doa. Saya tak pernah tinggalkan itu. Allahumma ja'alni ghaniyan. Ya Allah, jadikan hamba kaya raya. Tapi kaya rayanya berkah. Sudah kaya raya, ibu harus rajin sedekah, santuni anak yatim, fakir miskin. Jangan berat-berat kalau sedekah. Kalau untuk hiburan kita saja kita mudah, ya. Bagaimana dengan yang kemaslahatan manusia? Ada lagi yang cukup ya? Coba. Tapi kalau sujud terakhir pakai doa bahasa Indonesia kan boleh aja kan? Yang penting dalam hati. Kalau ibu pakai bahasa, Ustaz nggak bisa bahasa Arab, nggak mesti bapak ibu bahasa Arab. Bahasa Indonesia dengan catatan fi ma'alil qalbi. Kalau ibu bapak lapaskan itu batal sholat. Dalam hati. Pakai bahasa rukun. Ya Allah ya Gusti, kulo niki apa itu ya. Atau pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Padang boleh. Ya Allah ambo. Boleh terserah. Ya. Doa yang penting doa. Ibu tadi doakan. Terakhir ya. Apa?
Ya baik. Apa arti mengkaji dalam ilmu tasawuf? Artinya menggali daripada hakikat diri jiwa. Karena tasawuf itu ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Bahasanya apa? Bahasanya itu tentang takwa, tentang sabar, tentang niat. Ya, banyak. Ada tentang muraqabah. Apa muraqabah itu? Merasa dipantau, diawasi oleh Allah. Itu ilmu tasawuf. Dan ingat ibu, belajar ilmu tasawuf ini sekalian saya kasih tahu dulu ya, jangan sembarang orang. Nanti ilmu tasawuf itu mengkaji akhlak, bukan untuk kaca terbang, untuk terbal, bukan. Itu bukan tujuan kita belajar ilmu tasawuf. Tapi mengenai akhlak, kepedulian, sosial dan lain sebagainya. Itu ilmu tasawuf. Mengkajinya adalah apa? Menggali hakikat jiwa kita. Di mana letak kita? Di mana letak apa namanya? Letak rahimnya Allah, letak rahim, maha rahimnya Allah di dalam diri kita. Di situ digali. Di mana letak nafsunya yang mesti kita nafikan di situ, yang mesti kita tiadakan, atau mesti kita bimbing nafsu tersebut. Itulah fungsi tasawuf. Ini memang harus ada khususnya. Dan ngaji tasawuf harus pakai kitab tasawuf. Dan dia juga punya sanad dalam ilmu tasawuf. Saya juga mengajar ilmu tasawuf di beberapa tempat. Tapi karena kebiasaan saya fikih inilah. Karena fikih ini masalah syariat. Apa? Ada beberapa tempat pengajian. Ilmu tasawuf ada, gitu ya. Tidak usah jauh-jauh sini juga ya, panggil dulu tasawuf itu. Dasar ibu nak musik nyari-nyari gitu ya. Nah, mudah nanti nyari ini ya. Nah, kalau mau saya carikan, ada Ustaz Habib Ghazali itu, itu biasa ngajar kitab di Salatul Ma'ana. Di Salatul Ma'ana itu kitab tasawuf. Makanya Habib Ghazali. Nah, beliau lebih pas kalau mengajarkan itu ya. Nah, itu saya pernah mengikuti sebentar kajian beliau tentang kitab Risalatul Ma'ana. Cuma sebentar saja. Ya, tapi saya tidak menghantamkan kitab itu dari beliau. Tapi setelah saya mendengar, luar biasa bahasan beliau tentang ilmu tasawuf itu. Jadi kalau saya jauh-jauh kaki, kalau jauh-jauh, ibu saya misalkan sini, ibu pening. Ya, sini juga. Tinggal guna nama. Terus ya. Ya, terus. Ya. HTI ya. Ibu, saya peringatkan ya. Saya mengkaji HTI itu dari tahun 2009. Saya mengkaji menelaah tentang HTI itu dari 2009 bersama teman-teman dan dosen-dosen saya di IAIN. Di antaranya ada Ustadz Rejawan Ihsan mengkaji mereka itu. Mereka itu, kelompok-kelompok mereka itu tidak menanamkan pemahaman ilmu syariat berdasarkan ulama-ulama mazhab. Yang mereka tanamkan itu bagaimana menerapkan syariat Islam walaupun tidak belajar syariat itu terlebih dahulu. Dengan embel-embel Islam kafah. Kafah itu menyeluruh. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya ibu bapak harus belajar syariat, baru bisa mengimplementasikan syariat Islam itu. Kalau umat Islam belajar syariat dengan benar, mengimplementasikannya secara menyeluruh, maka itulah disebut dengan Islam kafah. Walaupun siapapun yang pemimpin itu tidak akan menjadi pengaruh mudarat, pengaruh yang buruk. Siapapun yang memimpin,
Kalau umat muslimat ini tidak belajar syariat yang benar-benar, walaupun dipimpin oleh orang yang soleh, yang alim, sedikit sekali pengaruhnya. Jadi harus dibangun bersama-sama. HTI, HTI, bertobatlah kalian. Sekarang sudah mulai berdengung lagi, tapi senyap, masif. Itu ada di masjid sebelah pesantren Al-Fahad Jakabaring. Saya informasi itu. Hati-hati, mulai buka kajian. Kalau Anda tidak setuju, saya siap berdiskusi. Wah, itu bukan saya sok pintar, tak. Kalian berulang kali kami ajak berdiskusi, tapi kalian tidak mengindahkan itu. Itu ya. Kalian ingat Ustaz dari kawan mengajak diskusi kalian, Ustaz-Ustaz yang lain dari Mesir, ya, Ustaz-Ustaz dari Mekah Madinah, banyak LC yang mengajak diskusi, tapi kalian tidak menyanggup itu. Kenapa? Supaya tidak terbongkar. Seluruh negara Arab Saudi, Indonesia yang masih baik. Indonesia ini baru membubarkan, tapi orangnya tidak dimusnahkan. Tapi jangan Arab masuk di Arab Saudi. Jangankan berdiri organisasinya, orang-orangnya saja pun tuh diusir. Apalagi di Mesir. Di Mesir Al-Azhar. Seluruh negara-negara yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satupun yang menerima mereka. Apalagi mereka itu punya sistem kudeta, sedangkan kudeta melanggar syariat. Nanti di hadapan ibu-ibu, saya sampaikan ini ya, wahai kalian hati, pasti kalau saya sudah nyampaikan begini, pasti kalian berbeda menyampaikan dengan ibu-ibu. Itu namanya taqiyah, berpura-pura. HTI ini sama Wahabi, sama Syiah, ibarat kentut sama itu. Jadi keluarnya bareng-bareng. Bahaya, hati-hati. Ibu, nggak usah neko-neko. Sini belajar. Bukan saya bukan melulukan di sini sudah disiapkan guru-guru, sanad mata rantainya jelas. Ada di sini ngajar-ngajar yang aneh-aneh. Nggak ada tuh. Untuk berjihad boleh, tapi jihad sebenarnya itu adalah jihad melawan hawa nafsu kita dengan dibentengi ilmu syariat dulu. Ibu belajar dulu tata cara sholat yang benar, wudhu yang benar. Itu dulu yang penting. Nanti Islam itu akan dengan sendirinya kafah menyeluruh. Kalau dari bibitnya saja sudah wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dapat hidayah kalian ya. Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir Indonesia. Karena dia tempatnya di Indonesia. Iya, dia pergerakannya masif. Bu, dengerin ya. Saya buat video model ini, yang video ibu ini model ini sudah sebelum saya menikah. Saya kasih tantangan debat mereka untuk ketemu. Tapi mereka malah mengatakan, alas Ustaz Andi sok pintar katanya itu. Pemahaman itu benar. Saya tidak menganggap saya sok pintar, pemahaman saya benar. Tapi jangan menyesatkan umat. Kalau menyesatkan umat wajib kita luruskan. Bu, ilmu sholat kita saja masih berantakan. Benar kira-kira? Bu, halo. Zikir kita saja masih malas-malasan. Ibu diajak di sini zikir supaya tidak malas-malasan. Itu namanya Bun, tahu nggak? Pengkaderan, kaderisasi. Hati-hati. Tahu nggak? Saya punya kitabnya kecil di sini, sampulnya warna hijau. Saya dari 2009 sudah menelaah itu, mengkaji. Banyak yang terjangkit virus seperti itu rata-rata mahasiswa-mahasiswi. Baru belajar agama. Yang baru-baru belajar agama. Tapi kalau ibu-ibu ya,
benari dulu ilmu fikih syariatnya, belajar dulu ilmu zikirnya. Saya tidak mau asmaul husna itu dibaca di sini deh mungkin ya. Ayo, nah. Asmaul husna itu didawamkan minimal pada subuh, setiap subuh. Apa kata Nabi? Man hafadhaha dakhala jannah. Ya, kata Nabi hadis Bukhari Muslim. Inna lillahi Inna lillahi tis'ata wa tis'in. Sesungguhnya Allah memiliki nama 99 illa wahda, kecuali satu. Ya. Apa kata Rasulullah dalam sambungan hadis? Man hafadhaha dakhala jannah. Perhatikan ya, ada kata kerja yang sama. Man hafadhaha, siapa yang telah menghafalkannya. Menghafalkan sini dalam tafsir para ulama tidak mesti ibu hafal di luar kepala, bisa dimaknai dawam, membiasakan baca ini. Man hafadhaha, siapa yang mendawami bacaan ini, dakhala jannah. Pakai kata kerja yang sama ini, hafadha, dakhala. Ini namanya fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Simple past tense. Do you know simple past tense? Past tense itu bentuk kata kerja lampau. Barang siapa yang telah mendawamkan, dakhala jannah, Allah telah menetapkan dia orang yang masuk surga. Ya, dijaga terus itu bunda. Biar ibu-ibu ini dawam baca semua. Saya selalu dawam pada subuh. Saya selalu dawam. Tapi saya tidak menggunakan ya nida, tapi menggunakan alif lam wasal. Tidak apa-apa, masalah. Ya, pakai ya nida itu supaya lebih hafal saja Bu ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Boleh diganti doa pakai alif lam sekali-sekali pun. Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini bagi yang panjang napasnya. Nyanyi-nyanyi. Ini napasnya pendek dulu. Nah, boleh digunakan ya nida. Nah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau saya pakai wasol, itu pun tidak pakai nada. Ya, ya Allah la ilaha illallah. Disunnahkan mengangkat tangan pada saat ibu berasmaul husna. Karena hadis yang lain Nabi selalu berdoa dengan asmaul husna, dengan menengadahkan tangannya. Baik seperti ini harus jadi. Jangan di rumah itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Saya tidak hafal ada itu. Malah saya tidak hafal pakai ada itu. Iya. Tapi rata-rata ibu-ibu hafal pakai ada itu. Tuh, karena saya pernah ikut perlombaan Asmaul Husna Ibu di Malaysia pada tahun 2010 itu mewakili YN Asmaul Husna. Jadi grup itu tuh pakainya alif lam itu. Ya man huwallahu alladzi, pakai tingkatan nada. Nah, salah satu vokal macam itu. Nah, giliran pakai ya Allah yang macet. Sama lah kayak Yasin itu tuh ya. Kalau kita baca Yasin bareng-bareng hafal gitu. Cuma DWA macet kalau. Ini saja ibu-ibu. Saya mohon maaf tidak bisa terlalu panjang karena saya ada sudah terlanjur janji. Janjinya itu sebenarnya dadakan duluan ini. Karena memang itu diperlukan, Bun. Yang mau dapat kata saya, mau dah tunggu. Kalau tidak dapat pun sudah, sudah tunggu. Ya, saya ada janji. Jadi setelah ini Bunda mohon maaf, saya mohon izin pamit. Nah, mudah-mudahan ambil barokahnya kita dia Bu ya. 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 Saya mohon izin, tapi insya Allah mudah-mudahan ilmu 2 bab yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ibu langsung praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, ya mubazir. Ya, kalau mubazir ya takutnya percuma saja gitu. Ya, begini saja. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sesuai dengan niat dan hajat kita masing-masing. Wabil khusus niatkan untuk bisa berangkat haji dan umroh. Ala alihi wa ala kulli niyati salihah wa ila hadratina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عنهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربنا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعن ويوفقنا للخير وعن معالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أفضل طريقكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.